Halo teman-teman semua. Jadi pada video yang kedua ini kita akan lanjut membahas pembahasan soal sistem pernafasan pada semester 2 di LKS halaman 9 sampai dengan 11. Yuk langsung kita mulai. Kita mulai di soal pilihan ganda nomor 1. Organ pernapasan yang menghubungkan hidung dengan tenggorokan yang menstimulus rasa sakit pada hidung ketika tersedak adalah, jawaban yang paling tepat adalah A, nasofaring. Karena bisa kita lihat di sini, nasofaring itu merupakan bagian sistem pernapasan yang menghubungkan hidung dengan tenggorokan. Tepatnya dia tuh terletak di belakang hidung dan di balik langit-langit rongga mulut, seperti yang bisa kalian lihat pada gambar. Nah, saat kita tersedak nih, bagian inilah yang menstimulasi rasa sakit pada hidung. Kita lanjut ke nomor 2. Ciri pernapasan dada pada waktu inspirasi yaitu, jawaban yang paling tepat adalah C, karena pada saat inspirasi, otot antar tulang rusuk luar berkontraksi dan rongga dada membesar. Bisa kita lihat pada gambar di sini. Pada fase inspirasi itu diawali dengan berkontraksinya otot antar tulang rusuk sehingga membuat rongga dada terangkat atau membesar. Akibatnya, tekanan dalam rongga dada itu menjadi lebih kecil daripada tekanan di luar, sehingga udara yang kaya oksigen di luar itu akan masuk. Kita lanjut ke nomor 3. Bagian dari hidung yang berfungsi menyaring dan melindungi rongga hidung dari masuknya benda asing berupa debu atau asap adalah, jawaban yang paling tepat adalah B, rambut hidung. Karena nih bisa kita lihat ya di gambar bahwa bulu atau rambut hidung itu berguna untuk menyaring udara yang melewati saluran pernapasan. Jadi proses penyaringan udara pertama itu terjadi di hidung, tepatnya pada bulu atau rambut hidung. Lanjut nomor 4, selaput pelindung rangkap 2 yang melindungi paru-paru adalah, jawaban yang tepat adalah B. Di sini bisa kita lihat pada gambar, pleura itu merupakan suatu lapisan tipis yang melapisi paru-paru dan dinding dada. Di antara pleura ini, yang melapisi paru-paru dan dinding dada terdapat rongga pleura, yang terdapat sedikit cairan dalam rongga yang berfungsi sebagai pelumas antara kedua pleura saat pergerakan paru-paru ketika bernapas. Jadi antara paru-paru dengan tulang rusuk itu tidak akan mengalami gesekan karena ada pleura tadi. Lanjut nomor 5, respon tubuh yang dilakukan oleh membran hidung ketika mendeteksi adanya bakteri dan kelebihan cairan yang masuk ke dalam hidung disebut, jawaban yang tepat adalah B, bersin. Saat udara atau bakteri menyentuh bulu hidung, otak tuh akan menerima sinyal dari sel saraf dan dengan segera memproduksi histamin yang membuat hidung terasa gatal. Bersamaan dengan itu, otak tuh akan mengirimkan sinyal ke otot tenggorokan dan paru-paru untuk mengeluarkan udara kotor tersebut melalui tenggorokan. Nah, proses inilah yang disebut dengan bersin. Nomor 6. Fungsi silia pada trakea yaitu, jawaban yang tepat adalah E, menangkap kuman yang masuk bersama udara pernapasan. Bisa kita lihat di gambar ini. Nah, jadi pada trakea itu terdapat silia. Nah, fungsi silia ini yang terdapat pada dinding-dinding trakea itu tuh untuk menyaring benda-benda asing yang masuk ke saluran pernapasan, sehingga kotoran atau debu yang masuk ke dalam tenggorokan akan didorong ke atas oleh silia dan dikeluarkan melalui mulut dengan mekanisme batuk. Lanjut nomor 7. Kelainan pada sistem pernapasan yang terjadi karena infeksi yang disebabkan oleh virus atau bakteri pada alveolus yang menyebabkan terjadinya radang paru-paru disebut, jawaban yang tepat adalah D, pneumonia atau radang paru-paru. Nah, bisa kita lihat di sini pada penderita pneumonia, paru-parunya itu terjadi peradangan dan biasanya gejalanya itu berupa batuk berdahak atau bernanah, demam, menggigil, dan kesulitan dalam bernafas. Lanjut nomor 8, otot yang berperan aktif dalam pernapasan dada yaitu, jawabannya C, otot interkostal. Nah, otot interkostal ini merupakan otot-otot yang berada di antara sela-sela tulang rusuk kita. Nah, otot-otot interkostal ini berfungsi membantu dada mengembang dan mengempis saat kita bernafas melalui pernapasan dada. Sedangkan nih, kalau kita melakukan pernapasan perut, otot yang berperan itu adalah otot diafragma. Lanjut nomor 9, dinding yang paling tipis pada sistem respirasi adalah alveolus yang berperan dalam, jawabannya adalah C, proses difusi gas. Bisa kita lihat di gambar. Nah, difusi ini akan terjadi dari daerah yang berkonsentrasi tinggi ke rendah, yaitu dari kapiler darah ke alveoli. Pertukaran gas ini adalah pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Saat oksigen masuk, maka karbon dioksida akan keluar, dilepas oleh kapiler alveoli untuk dibuang keluar, atau pada saat kita menghembuskan nafas.
Lanjut nomor 10, penderita TBC mengalami gangguan susah napas sebab terjadi. Jawaban yang tepat adalah B, gangguan proses difusi. Nah, penyakit yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis ini menyerang paru-paru dan menimbulkan bintil-bintil pada dinding alveolus sehingga menyebabkan proses difusi oksigen yang terganggu. Seperti kita lihat pada nomor 9 tadi ya, kalau proses difusi itu terjadi pada alveolus. Nah, penderita TBC ini juga sering mengalami batuk darah. Selanjutnya adalah nomor 11. Perhatikan organ pernapasan berikut. 1. Trakea, 2. Hidung, 3. Alveolus, 4. Bronkiolus, 5. Faring, 6. Bronkus. Jalur inspirasi pada pernapasan manusia yaitu, jawabannya adalah yang D, 2, 5, 1, 6, 4, dan 3. Jadi yang pertama, udara yang banyak mengandung CO2 masuk pertama kali melalui hidung. Debu dan kotoran yang ikut masuk akan disaring oleh rambut hidung. Dari hidung berlanjut ke faring. Faring berfungsi sebagai jalur agar udara dari hidung bisa mencapai paru-paru, tentunya melewati laring dan trakea terlebih dahulu. Dari faring berlanjut ke trakea, berfungsi menghubungkan laring dengan bronkus, atau singkatnya trakea ini menjadi jalan bagi udara dari leher menuju ke bagian dada. Dari trakea berlanjut ke bronkus yang berfungsi sebagai saluran udara yang memastikan udara masuk dengan baik dari trakea ke alveolus. Selanjutnya adalah bronkiolus atau cabang bronkus yang berfungsi untuk menyalurkan udara dari bronkus ke alveoli serta mengontrol jumlah udara yang masuk. Dan kemudian alveolus yang berfungsi sebagai tempat pertukaran gas karbon dioksida menjadi oksigen. Berikut adalah gambar yang menjelaskan letak atau posisi dari organ-organ yang telah disebutkan. Nomor 12, soalnya ketika otot diafragma berkontraksi, maka posisi diafragma. Untuk nomor 12 itu jawabannya yang B, mendatar dan mengakibatkan rongga dada membesar. Nah, perlu diketahui bahwa kontraksi otot diafragma itu merupakan salah satu bagian dari mekanisme inspirasi pernapasan perut. Adapun untuk urutan mekanisme inspirasi pernapasan perut itu sebagai berikut. Otot diafragma mengalami kontraksi, kemudian diafragma mendatar. Rongga dada dan paru-paru akan mengembang. Namun tekanan udara dalam paru-paru itu justru rendah dan udara luar masuk ke dalam paru-paru. Nah, berikut juga ada ilustrasi bagaimana proses inspirasi pernapasan perut itu terjadi. Selanjutnya adalah nomor 13. Soalnya, organ pernapasan yang berperan sebagai alat penyaring dan penghangat adalah, jawabannya adalah yang B, hidung. Perlu kita ketahui bahwa hidung itu kan merupakan organ pernapasan yang paling luar. Udara dari luar itu akan masuk pertama kali melalui hidung. Di dalam hidung juga terdapat bagian-bagian berupa indera pembau, selaput lendir, dan juga konka. Nah, untuk fungsi rambut, hidung, dan selaput lendir sendiri, selain menyaring udara kotor yang masuk, ternyata mereka juga memiliki fungsi untuk penyaring, penghangat, dan pengatur kelembapan yang masuk ke paru-paru. Oleh karena itu, kalau misalnya ditanya organ pernapasan yang berperan sebagai alat penyaring dan penghangat, maka jawabannya adalah hidung. Nomor 14 soalnya, fungsi paru-paru dalam sistem pernapasan manusia yaitu, jawabannya adalah yang D, mengikat O2 dari udara dan melepaskan CO2 dari darah keluar. Sebelumnya, kalau ada soal seperti ini, kita bisa mengerjakan dengan cara mengidentifikasi satu-satu dari A sampai E. Ini tuh fungsi apa masing-masing gitu. Yang pertama yang A, mengatur suhu udara pernapasan adalah fungsi dari selaput lendir di dalam rongga hidung. Jadi bisa kita simpulkan bahwa yang A ini bukan fungsi paru-paru ya. Yang B, menyaring udara dari kotoran dan debu adalah fungsi dari rambut hidung. Berarti juga bukan fungsi paru-paru. Yang C, menangkap dan mengembalikan benda asing yang masuk bersama udara. Ini merupakan fungsi dari sel goblet serta silia yang bisa kita temukan di trakea. Berarti ini juga bukan fungsi paru-paru. Yang D, mengikat O2 dari udara dan melepaskan CO2 dari darah keluar. Nah, yang D ini merupakan fungsi dari alveolus. Nah, kita tahu bahwa alveolus itu merupakan bagian dari paru-paru. Maka yang D termasuk ke dalam fungsi dari paru-paru. Nomor 15 soalnya pernapasan eksternal adalah pertukaran. Jawabannya adalah yang E, oksigen dalam alveolus dengan CO2 dalam kapiler darah alveolus. Nah, bagaimana prosesnya? Jadi pernapasan eksternal itu kan adalah proses pernapasan yang terjadi di dalam paru-paru.
Di dalam kapiler arteri darah, O2 ini diikat oleh hemoglobin. Nah, O2 yang diikat hemoglobin ini nantinya dibawa ke seluruh tubuh. Untuk apa? Untuk diberikan ke sel, untuk selanjutnya dilakukan proses oksidasi. Nah, dari proses oksidasi tadi akhirnya menghasilkan CO2. Nah, CO2 ini kemudian diangkut lewat kapiler vena darah untuk menuju ke alveolus.